Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji akan dilanjutkan lagi. Jadi ini kita lanjut lagi. Tadi ada yang putus di pagi hari. Sekarang udah malam. Ada dua hal tadi yang belum dijelaskan. Yang pertama itu bagaimana supaya Indonesia nggak masuk ke jalan buntu. Sebelumnya dijelaskan bahwa dua hal yang harus coba, jangan pernah dicoba. Itu tiba-tiba mengubah presiden menjadi 8 tahun, karena itu tolong dilihat di Undang-Undang Dasar 45 itu berapa tahun masa presiden, dan kalau mau dirubah berarti Undang-Undang Dasarnya perlu dilihat itu. Itu yang pertama. Jadi itu substansial, dan ketika sekarang dirubah itu pikiran orang dalam keadaan seperti ini bisa ada persepsi seumur hidup dan lain-lain, sehingga bahaya lah. Sayang yang udah dibangun banyak ini nanti kalau tidak berhati-hati gitu kan. Kemudian yang kedua itu berhati-hati memindahkan ibu kota gitu kan, karena ada fakta-fakta yang pernah terjadi di negeri ini gitu kan. Nah lalu juga yang di depan lupa tadi dijelaskan itu belum sempat, itu adalah ketika disampaikan bahwa pemerintah itu tidak mungkin memuaskan seluruh rakyat Indonesia atau memuaskan sebuah pihak lah. Nah, ketika menyampaikan pemerintah tidak mungkin memuaskan semua pihak, pemerintah itu tidak memuaskan. Pemerintah itu bukan untung rugi, tapi pemerintah itu melakukan hal-hal yang penting buat negeri ini sehingga membuat semua orang bisa berkembang, membuat semua orang bisa berkeadilan. Nah, jadi jangan pernah katakan bisa memuaskan atau tidak bisa memuaskan, tapi lakukan sesuai dengan prioritas biar nanti orang masyarakat ini sendiri yang menilai, dan tidak perlu dijawab semua orang harus puas atau tidak puas gitu kan, tapi dialektika itulah nanti yang akan terjadi di dalam masyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Contoh misalnya, sekarang teman-teman yang ada di gerakan anti korupsi itu ketika tahun lalu KPK undang-undangnya dirubah, dan saat ini kelihatannya menurut teman-teman itu terjadi kemunduran lah dalam persepsinya mereka itu gitu kan, termasuk saya juga. Tidak ada OTT, kemudian pun gitu kan, apalagi kasus yang lebih besar dan lebih berat gitu kan. Karena teman-teman itu sudah menyadari ketika itu pun banyak OTT, KPK itu belum mengungkap, belum menyelesaikan berbagai persoalan korupsi yang mega, yang konspiratif, yang berat itu belum. Nah, berharap itu bisa selesai, yang mega-mega, yang triliunan itu bisa selesai, dan supaya tidak terulang lagi. Nah, tetapi padanya menyadari bahwa kemampuannya saat itu ya baru OTK. Nah, ketika dipersepsikan bahwa OTT ini mengejar orang dan lain-lain, tentu teman-teman di gerakan anti korupsi itu melihatnya bahwa itu adalah pilihan yang ada pada saat itu. Walaupun kita juga mendengar Bung Fahri Hamzah selalu mengkritik KPK karena berpikirnya kalau dilihat benar juga apa yang benar. KPK itu sudah hampir 20 tahun sebentar lagi gitu kan. Kalau kita lihat itu kan 20 tahun lah. Ketika bicara komisi itu harus ada limit waktunya gitu kan, jangan komisi itu jadi sampai ratusan tahun juga seperti yang normal gitu kan, tidak boleh normal. Nah, inilah yang perlu didorong supaya lebih cepat dan lebih tepat akselerasinya, sehingga bukan menangkap koruptornya yang diharapkan, tetapi mencegah terjadi korupsinya. Nah, ini belum dirasakan gitu kan. Nah, ini perlu didorong. Nah, tetapi yang paling penting korupsinya itu sendiri di negeri ini yang perlu diselesaikan. Nah, jadi kembali ke cerita ini. Nah, kalau kita mau bicara prioritas, nah sampaikanlah prioritasnya. Contoh misalnya, sekarang ini di tahun 2020 katakanlah sedang terjadi krisis seperti ini karena pandemi dan lain-lain, maka ada prioritas yang penting, ada uang untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga supaya negeri ini tetap dalam kondisi yang aman, yang terkendali. Dan kalau kita bicara jujur juga, dari Maret sampai ke Oktober sekarang,
hal yang paling perlu kita syukuri selain yang sembuh makin banyak gitu kan, walaupun yang terinfeksi juga lebih banyak lagi gitu kan. Nah, yang disyukuri itu yang sembuh lebih banyak, kemudian yang meninggal itu walaupun banyak itu 13.000, tetapi itu mudah-mudahan terus bisa ditekan lagi gitu kan. Nah, yang ingin saya ungkapkan pada malam ini gitu kan, yang perlu luar biasa kita syukuri juga, masyarakat tidak panik. Jadi memang berat, memang ini tidak mudah, tetapi kita bersama-sama mencoba mengendalikan situasi ini dari tempatnya masing-masing gitu kan. Walaupun krisis ini belum selesai dan terus masih berjalan. Nah, mudah-mudahan muncul kearifan lokal, muncul kejeniusan dari bangsa Indonesia sehingga ini akan mampu kita tangani. Caranya adalah cara bangsa Indonesia. Nah, Presiden Republik Indonesia dan anggota kabinetnya sudah mencoba, ini adalah caranya Indonesia gitu kan. Tidak menggunakan cara-cara yang dianjurkan oleh bangsa-bangsa lain itu. Ini cara kita sendiri. Nah, mudah-mudahan cara ini berhasil dan kita harus mendukung supaya ini berhasil. Pilkada jangan kerumunan lagi, nggak usah kampanye rame-rame, pakai daring aja. Masing-masing menunjukkan gimana kotanya, provinsinya menangani corona gitu kan, gimana memulihkan kondisi ekonomi. Dua itu udah penting banget. Nggak usah kampanye janji yang lain-lain. Menyelesaikan pandemi di kotanya, di provinsinya, serta menyelesaikan krisis ekonomi akibat pandemi ini, bagaimana di kotanya itu udah top banget. Apalagi bisa menggerakkan masyarakatnya supaya tidak kena corona, tidak terinfeksi, dan yang sakit makin banyak yang sembuh. Itu udah top banget tuh pilkada. Jadi artinya walaupun saya termasuk orang yang terus memperingati bahwa pilkada itu sebaiknya ditunda, nah, tetapi harus mengakui juga ketika kalau ini terus hati-hati sampai selamat, peringatan ini tetap berguna. Tetapi pemerintah ngambil jalan alternatif karena berpikir bahwa ketidakpastian ini sangat tinggi untuk corona, maka tetap dilaksanakan dengan cara-cara tertentu yang diharapkan itu tidak akan meningkatkan yang terinfeksi, apalagi yang meninggal itu. Nah, itu pilihan. Kita perlu menghormati dan wajib mengapresiasi ketika itu sukses. Nah, sekarang sudah hampir November, tinggal 1,5 bulan lagi. Masa kampanye nanti pasti biasanya mulai ramai dan seru. Dan setelah itu adalah ketika pemilihan, siapapun yang kalah gitu kan, artinya prosesnya harus jujur, KPU, Bawaslu, siapapun yang dinyatakan kalah harus ikhlas dan selesai, nggak ada demo, nggak ada apa-apa di mana-mana, terima gitu kan. Nah, itu fase berikutnya. Jadi kampanyenya harus sepi-sepi aja, tetapi prosesnya intens. Yang terpenting itu dua hal. Yang pertama, krisis pandemi ini tertangani, bagaimana membantu gitu kan di daerah itu. Dan yang kedua, nanti krisis ekonomi ini teratasi. Nah, itu yang diharapkan dari proses pilkada di daerah, artinya ketika corona ini. Kemudian yang kedua, banyak organisasi dan akademisi itu menolak Omnibus Law. Itu juga pilihan juga, tetapi intinya adalah ini tidak mungkin ketika tiba-tiba nolak segala macam, nggak mungkin. Jadi ada saatnya itu dibuka lebih detail lagi. Karena banyak yang mengingatkan ketika otonomi daerah ditarik lagi, walaupun mungkin tujuannya bukan hanya semata-mata investasi, tetapi ingin menghilangkan konsesi, kemudian juga agar tidak terjadi transaksional dalam proses pemilihan di mana-mana gitu kan. Niat baiknya begitu dan ekonominya lancar, tapi di sisi lain ini harus hati-hati karena pembangunan itu diulang lagi harus dari desa, artinya dari daerah tumbuh supaya keadilan itu muncul. Nah, kalau dari teman-teman perampasan tanah tetap satu saja supaya nggak ada jalan buntu, tidak masuk jalan buntu, maka persoalan-persoalan perampasan tanah itu perlu diselesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih strategis, walaupun ini belum dibayangkan oleh banyak orang. Mari kita ingat, ketika negeri ini merdeka, saya ulang lagi, ketika negeri ini merdeka, maka sultan-sultan, bangsawan, tetua adat yang ada di seluruh bangsa Nusantara ini bersepakat
untuk mendukung Republik. Dan ada perjanjian Giyanti ya, ada yang menolak bergabung tetapi ujungnya Republik ini berdiri. Nah, sekarang sudah 75 tahun. Selalu sahabat saya, kakak saya, Mas Bagus Satriano nanya, untuk apa merdeka? Nah, untuk apa merdeka ini, marilah kita jadikan pertanyaan tersebut justru dari para sultan, tetua adat, dan orang-orang keturunannya yang menyerahkan kedaulatannya untuk Republik ini demi cita-cita kemerdekaan itu. Maksudnya adalah setelah 75 tahun ini merdeka, apakah kemajuan, keadilan, kemakmuran itu untuk seluruh rakyat Indonesia, atau kalau kita bicara yang sangat fokus hanya untuk pemilik partai dan ketua-ketua partai dan orang partai. Ini perlu dikaji lebih jauh. Kenapa? Karena kritikan-kritikan terhadap partai politik itu semakin hari semakin kuat. Dan sekarang cuma 9. Cuma 9 partai. Nah, ini perlu dicermati secara luar biasa. Kenapa? Karena pada titik tertentu ketika kemakmuran tidak bisa deliver, kemudian juga menjaga negeri ini dilakukan tidak sebagaimana mestinya, keadilan tidak ditegakkan, tetapi hanya mengeksploitasi, ini adalah bagian daripada proses yang sangat berbahaya buat negeri ini. Daripada rame, kemudian juga salah pendapat, salah paham, salah persepsi, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau kesultanan itu menyatakan rapat pertemuan senusantara ini masyarakat adat, kalau begitu kita ambil saja lagi kedaulatan yang pernah kita berikan kepada Republik, karena Republik ini ternyata tidak bisa menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Hal ini tolong jangan dianggap bercanda, tapi jangan juga dianggap terlalu serius. Tapi hal ini perlu dipandang dalam kerangka jangka panjang Republik ini supaya tetap bisa terjaga. Indonesia, kalau kita lihat di sekeliling Indonesia ini Commonwealth. Malaysia Commonwealth, Brunei Commonwealth, di belakang ada Australia Commonwealth, Singapura Commonwealth, India Commonwealth, Indonesia sendiri, Filipina sendiri. Indonesia dan Filipina maju dengan tertatih-tatih dengan kemampuan bangsanya sendiri. Nah, kemudian kita juga merdeka itu karena sendiri. Nah, kembali ke pernyataan tadi, Indonesia ini berniat mengambil yang baik-baik dari seluruh dunia dan mengolahnya sehingga diharapkan yang baik-baik itu tumbuh dari negeri ini. Tetapi pada kenyataannya kalau hari-hari ini ketika kita menyatakan presidensial tapi kabinet presidensial ini itu semi parlementer karena partai segala macam diadopsi. Nah, itulah kenapa disampaikan di awal electoral threshold itu 0, atau pemilihan presiden duluan baru pemilihan partai. Itu sebetulnya yang diharapkan untuk menurunkan biaya politik menjadi lebih terjangkau dan menjadi lebih murah. Artinya ketika orang baik itu bisa siapapun yang berprestasi dia berani maju, kemudian track recordnya maju, nanti pada ujung-ujungnya mau 10, 20 atau 15 lah, kalau sekarang berarti 9 gitu kan yang majuin, ujungnya cuma tinggal 2, putaran kedua tuh cuma 2 orang, dan ujungnya 2 orang ini akan salah satu yang jadi. Tetapi dengan itu dia akan kuat, dia bisa milih kabinetnya, dia bisa fokus untuk negeri ini. Nah, begitupun ketika nanti bicara misalnya di tingkat gubernur dan bupati, ini adalah antitese daripada misalnya pikiran-pikiran sebelumnya mau dibalikin lagi ke
presiden milih gubernur, milih bupati, gitu kan. Jadi demokrasinya diterusin, tetapi pembangunan ujungnya adalah di desa. Itu pilihan. Nah, ini sekarang sedang diuji. Nah, maksudnya diuji, apakah izin-izin itu akan ditarik sampai ke pusat semuanya, sehingga otonomi daerah yang menjadi pesannya reformasi itu dibalikan lagi menjadi terpusat, atau tetap diatur, tetapi dengan cara-cara di mana supaya negeri ini terbebas dari korupsi dan terbebas dari konsesi-konsesi dari kepala daerah itu, gitu kan. Nah, ini diskusi. Nah, tetapi yang ingin disampaikan adalah Indonesia harus terus maju. Nah, begitupun juga ketika ini kabinetnya ingin presidensial, maka harus presidensial benar. Jadi pemerintah itu, presiden sebagai kepala negara, kalau saya diingatkan oleh Pak Niko yang alumni hukum UI gitu kan, lebih senior dari saya kelihatannya, beliau mengingatkan sekarang itu sudah tidak presiden sebagai kepala negara, punya alasan sendiri dia. Nanti silakan tanya sama dia tuh. Nah, kenapa? Karena sekarang itu sejajar antara, kesannya itu sejajar antara presiden, DPR, dan yang lain-lain. Dulu presiden itu hanya bertanggung jawab kepada MPR, tapi MPR sekarang hanya 5 tahun sekali gitu yang kelihatannya gitu kan, yang pada saat pelantikan presiden, terus kemudian juga nanti pertanggungjawaban presiden yang 5 tahun gitu kan. Tapi sehari-hari dan yang sidang itu hanya lebih kelihatan DPR saja gitu kan. Nah, kita mau kemana ini dalam kerangka tata negara? Nah, saya mengajak diskusi ini supaya kita berhati-hati dengan catatan yang tadi itu. Jangan sampai kejadian ketika orang-orang atau tokoh-tokoh atau keturunannya yang dulu menyerahkan kedaulatan ini kepada Republik, ketika mereka kecewa, mereka berkumpul kemudian menyampaikan, waduh, Republik ini kok menganggap kami hanya sebagai barang purbakala, barang museum, dan cita-cita kemerdekaan ini tidak tercapai. Nah, kami menuntut. Nah, ketika dialektika ini sederhana, pasti berpikirnya polisi dan tentara, kan gitu kira-kira yang bisa ngamanin partai politik maksudnya gitu kan. Nah, tetapi ketika permainannya menjadi luas, kita harus ingat bahwa Indonesia ini diincar. Sumber dayanya luar biasa, iklimnya cuman panas dan hujan. Semua kemudian juga apapun ada di sini. Nah, ketika tidak hati-hati ini bisa ada yang mengundang datang ke sini. Karena mencaplok itu bagian daripada bangsa-bangsa yang lain untuk menguasai. Nah, contoh yang paling sederhana misalnya, di berbagai wilayah itu tanpa kita ketahui sebetulnya ada negara-negara besar itu. Mau Amerika di pulau mana-mana gitu kan, mau negara yang lain, entah Perancis, entah Cina, entah Inggris, entah Australia dan yang lain-lain. Itu banyak sekali di sini sebetulnya tidak terekspos saja gitu kan. Seperti sekarang itu kan kalau kita lihat secara sederhana nih, mohon maaf, itu kan hampir selalu kelihatan dibenturin itu kan keturunan Cina dengan keturunan Arab gitu kan, karena Arab dipersepsikan sebagai orang-orang yang mulia karena di sini mayoritasnya Muslim gitu kan. Nah, kemudian orang-orang Cina ini, Tiongkok ini kan karena mereka pengusaha, ini dibenturin dong rame gitu kan. Padahal banyak orang lain lagi, bangsa lain di negeri ini, termasuk India. Nah, India nggak pernah disebut, padahal Temasek tuh yang di Purwakarta itu punya signifikan itu India. Batu bara tuh sekarang kalau nggak Cina ya India yang paling banyak gitu kan, dan yang ngelola perusahaan-perusahaan batu bara rata-rata orang India gitu kan. Kemudian juga hotel-hotel itu ada beberapa yang besar itu orang India juga. Sehingga kalau ingat itu tahun 2007 kami dengan Mas Bagus, dengan almarhum Pak Budiman Sopian itu membuat kapal dagang Indonesia ke India gitu kan. Padahal niatnya sebetulnya untuk seluruh Indonesia, itu untuk menggariskan bahwa silakan di YouTube bisa dilihat itu kapal dagang Indonesia. Nah, kapal dagang Indonesia itu kan, kapal dagang itu kami yang ngadain, itu menjalin kerjasama Indonesia dengan India, tapi tujuannya adalah supaya bangsa ini berdagang ke seluruh dunia. Jadi
Indonesia itu harus punya kapal dagang yang berdagang ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa kita mengungkapkan ini kembali setelah 13 tahun berlalu gitu kan? Karena saya dan teman-teman itu betul-betul ingin melihat, ingin mewujudkan bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan cita-cita menjaga perdamaian dunia, bukan menjajah dunia, menjaga perdamaian dunia. Nah, konteksnya dalam diskusi yang sekarang ini kita fokus, sudah saatnya partai-partai ini bersadar bahwa kekuasaan, keleluasaan, kesempatan yang ada pada tangan partai-partai ini wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan negeri ini. Jadi negeri ini itu sudah saatnya mendapat kemaslahatan dari partai-partai yang dibesarkan oleh reformasi. Karena tanpa reformasi, partai itu dikendalikan oleh penguasa. Reformasi ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk partai-partai dalam mengelola negara, sehingga partai-partai ini sudah saatnya menjadi partai yang kader, bukan orang sembarangan dimajuin sama partai pakai mahar, nanti jadi lucu-lucuan, kemudian begitu jadi pejabat harus ngembaliin modal dan korupsi dan lain-lain. Nah, kalau ini diteruskan, saya ulang lagi, para pendiri republik ini, keturunannya, karena ini waktunya udah makin lewat gitu kan, udah makin banyak, itu bisa nuntut leluhur kami memberikan kedaulatan kepada republik ini untuk kemajuan bersama, bukan untuk dinikmati oleh orang-orang yang ada di partai politik itu saja. Walaupun kami ikhlas untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini melewati partai politik itu, karena demokrasi gitu kan, dan demokrasi kita persepsikan sebagai pilihan untuk mengelola negeri ini gitu kan, supaya tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi jalan buntu, tidak harus terjadi pertumpahan darah ketika proses pergantian kekuasaan. Nah, teman-teman yang baik, teman-teman yang budiman, yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita melihat banyak keprihatinan. Ada orang yang ditangkap, ada orang yang tetap marah, ada yang persepsinya salah, ada yang paham tetapi tidak bicara, ada yang punya usul tetapi dipendam. Saya mengajak, bicaralah apa adanya dengan kecintaan terhadap negeri ini, bukan dengan membakar kebencian, bukan menyebarkan kemarahan, tetapi cintailah negeri ini, karena siapa lagi yang mencintai negeri ini kalau bukan kita sendiri. Tetapi bicaralah yang benar. Jadi ketika Jainal Arifin Muchtar menyampaikan bahwa ada prosesnya ugal-ugalan, itu harus diterima ketika itu objektif. Tetapi itu juga harus diperbaiki, karena ini bagian daripada proses yang mana semua orang itu melihat dan merasa. Jadi kalau sekarang misalnya hari ini saya menyampaikan seperti ini, berhati-hatilah yang sedang memerintah. Kemudian juga kami pernah menyampaikan juga bahwa kalau Tuhan yang mewujudkan keadilan, itu akan perih biasanya untuk banyak pihak gitu kan. Ketika keadilan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya pedih. Nah, lebih baik penguasalah, kita semualah, seluruh bangsalah yang berpartisipasi supaya keadilan itu diwujudkan. Nah, keadilan diwujudkan itu mau tidak mau harus apa adanya dan bicara dengan semua data-data yang benar. Nah, saya berulang-ulang bicaranya dari sisi perampasan tanah, karena kalau kehilangan tanah air itu selesai. Nah, tetapi sebetulnya banyak yang lain, banyak hal-hal yang lain. Misalnya Togab Marpaung, dia menyampaikan ada persoalan di kantornya dia karena dia berniat supaya negara tidak dirugikan. Itu pun susah disampaikan. Nah, ini bagian daripada kita diskusi bahwa kita harus membuka hal-hal ini. Jadi yang disampaikan Jainal Arifin Muchtar itu sederhana, bahwa prosesnya pembuatan Omnibus Law itu ugal-ugalan. Itu sebetulnya dalam konteks yang lain saya pernah menyampaikan, beberapa bulan berulang-ulang saya sampaikan.
ketika korban perampasan tanah itu datang ke kementerian, maaf, Anda nggak diundang, silakan di luar saja. Lah, ini orang-orang udah tua-tua, bawa data rapi-rapi, tiba-tiba disuruh keluar. Untungnya ketika itu tamu yang diundang dari kementerian lain tidak datang. Akhirnya kita ngajak ngobrol dan diskusi itu menjadi bermanfaat. Nah, tetapi menyuruh orang keluar begitu saja gitu kan dengan alasan apapun, padahal datangnya baik-baik, tidak marah-marah, kemudian juga akan diharapkan bisa diskusi, bukan memaksakan kehendak, itu tidak pernah baik faktanya gitu kan. Nah, kemudian juga di sisi lain, ketika datang ke kementerian itu dibilang tidak ada lah, inilah, itulah, inilah, itu. Hampir 1 tahun. Nah, coba bayangkan kalau yang dari Papua datang ke Jakarta, dari Kalimantan datang ke Jakarta, dari Sulawesi datang ke Jakarta, cuman hanya menerima, maaf lagi, work from home gitu kan. Lalu nggak pernah tahu persoalannya sampai di mana, sampai waktunya berlalu-lalu dan segala macam. Nah, yang begini-begini, mohon maaf, ini bukan perlu dibuka lagi kanal ya, aspirasi. Ini bukan lagi saatnya berpidato bahwa misalnya orang-orang di kementerian itu playing a victim kalau menurut korban. Artinya dikriminalisasi, di apa segala macam. Bukan itu. Kenapa? Karena ketika masyarakat mau mengadu sampai ke PT UN misalnya, kan ada sebuah kabupaten yang di PT UN kan banyak sekali, itu sebetulnya pemerintahan udah harus sadar kenapa masyarakat banyak sekali PT UN kan pemerintahan kota itu gitu misalnya kan. Nah, itu harus dibaca juga sebagai hal yang belum tentu rakyatnya yang ngawur gitu kan, tapi jadi ada persoalan di kota itu gitu kan. Entah bupatinya, entah wali kotanya, entah siapanya, entah keluarganya di situ gitu kan yang bermain kekuasaan, sehingga PT UN banyak bener dilakukan di kota tersebut gitu kan. Nah, ini perlu digali lebih jauh gitu, karena kalau rakyat itu teriak ketika dia mampu, dia ngurus dirinya sendiri saja sudah repot. Nah, tetapi marilah kita pandang bahwa situasi ini jangan sampai terus jadi menyeruak dan gak keru-keruan. Pak Jokowi menyampaikan bahwa komunikasi di Omnibus Law itu buruk. Nah, tetapi banyak pihak menyampaikan persoalannya kepercayaan, keraguan. Gitu. Nah, saya sudah menyampaikan lama bahwa kepercayaan, komunikasi, dan kerjasama itu ini harus dijaga. Sehingga ketika corona kami mendorong supaya terjadi gotong royong. Gotong royong tuh masih ada harapan dari yang melakukan ngegotong. Nah, tetapi saya dorong lagi menjadi tolong menolong. Artinya keikhlasan, kerelaan, dan keyakinan ketika bekerja sama, memberi itu, menolong itu adalah berkah. Supaya bangsa ini dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah. Nah, corona ini, saudara-saudaraku yang tercinta, ini adalah tantangan. Kita belum tahu apakah ada tantangan yang lebih besar daripada corona ini. Tetapi marilah kita bersyukur, kita ingat dialog saya yang awal soal manusia Indonesia ini gitu kan. Bahwa manusia keluar dari peradaban, maksud saya peradaban yang disiapkan, bahwa kita itu sekarang hidup dengan alam pikir kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, maksudnya manusia, sehingga kita menemukan problem ini. Jangan disesali, tetapi harus disyukuri. Kenapa? Karena ternyata alam semesta ini yang Allah ciptakan itu bisa melengkapi, memenuhi kebutuhan umat manusia. Ini sungguh luar biasa. Jadi betapa luar biasa dan canggihnya alam semesta ini ketika manusia belum ada. Karena manusia nggak ada yang bikin tanah, manusia nggak ada yang bikin laut. Itu semua tercipta dan manusia hanya hidup di atasnya. Nah, kita semua tuh hanya di situ. Dan ingat, kita ini hanya selintas di dalam waktu yang kita nggak pernah tahu. Nah, teruslah kita berpegangan tangan, teruslah kita bersemangat supaya bangsa ini bisa kita dorong selamat di masa pandemi dan masa krisis ini. Nah, jadi ketika kita sekarang bicara mau diadu-adu tadi tuh, ada yang ngadu-ngadu terus nih. Saya nyebut India itu supaya jangan kejebak, karena
Yang paling sederhana misalnya sekarang gini, menurut sahabat saya Hairul Akhir, karena kami pun pernah bekerja sama gitu kan, atau Pak Munarman, Habib Rizik itu orang yang baik dan beliau itu orang yang cinta sama negeri ini. Nah, tapi gara-gara tadi cerita Arab dinaik-naikin gitu kan, akhirnya ada kelompok yang menurun-nurunkan gitu kan, itu biasa lah. Nah, padahal kita berpikirnya semua orang baik saja gitu dan mendorong supaya itu menjadi baik buat semua orang. Nah, bayangkan itu kan, Pak Habib ini sekarang sedang di Arab Saudi. Itu kan. Tapi tiba-tiba di mana-mana muncul posternya. Pertanyaan sederhananya, apakah benar Habib yang mulia itu menginginkan dipasang di mana-mana di seluruh tempat yang saya lewat, karena saya sekarang nggak keliling daerah gitu kan. Apakah benar seperti itu? Atau siapa yang modalin? Siapa yang memaksa bikin seperti itu gitu kan? Nah, sampai di mana ini pemikirannya gitu kan? Nah, yang berhasil itu kalau lihat kemarin itu adalah Caimin memasang posternya menjadi wakil presiden. Padahal niatnya menyelamatkan NU, menyelamatkan pemerintahan juga. Supaya yang kejadian sekarang adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang jadi wapres, sehingga tuduhan PKI, tuduhan komunis ke presiden itu nggak mungkin gitu kan. Oh, wakilnya aja ulama NU, Kiai gitu kan. Walaupun juga tuduhan itu kita nggak tahu persis maksudnya, itu kan bisa dipolitik aja itu tuh, di proksi lah gitu kan. Nah, orang tahun itu juga masih kecil kan, seumuran itu kan. Jadi maksud saya, marilah kita berpikir jaga negeri ini. Jadi Jepang datang ke sini, kita bersyukur kalau pabriknya jadi, dan ini belajar bangsa Indonesia dari Jepang datang ke sini. Nanti negara mana lagi datang ke sini. Tapi intinya adalah Indonesia yang harus jadi core-nya. Dan ketika orang Indonesia kerja di seluruh dunia, itu bukan kerjaan yang ece-ece, bukan sebagai istilahnya magang. Nah, kecuali yang dari desa, yang bisanya hanya mengabdi apa adanya, itu juga harus kerja di tempat yang aman dan bisa diamankan. Tetapi mereka itu juga terpaksa kerja karena saat ini kondisinya masih seperti ini di Indonesia. Nah, marilah kita berdialektika dengan proses-proses ini, tetapi satu, kita siap diskusi, jangan bermain-main yang bisa menimbulkan kecurigaan, jangan bermain-main yang menimbulkan kemarahan, tetapi mari kita bangkitkan kecintaan terhadap negeri ini. Nah, proses peralihan kekuasaan itu biasa dengan cara yang konstitusional, kemudian juga dengan proses yang wajar. Kalau sekarang tidak ada apa-apa, apalagi sekarang sedang pandemi, maka pergantian kepemimpinan itu adanya di tahun 2024. Saya ulang lagi, ketika tidak ada sesuatu hal yang membahayakan negeri dilakukan oleh para pemimpinnya, maka pergantian kepemimpinan itu harus di 2024. Kita harus patuh bahwa ini masa harus dilewati. Nah, apapun yang terjadi sekarang ini, marilah saling merekatkan, kemudian saling memberikan informasi, memberikan nasihat, memberikan dukungan, memberikan doa, sehingga pemerintahan itu selamat. Dan kalau pemerintahan sukses, harusnya masyarakatnya makmur. Nah, kalau ada yang salah, teruslah berbunyi. Kalau ada yang kurang benar, teruslah memperingati dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kenapa? Karena kecintaan kepada negeri inilah yang sedang harus ditumbuhkan. Kalau belum puas, kalau belum sempurna, itu bagian daripada proses kehidupan, gitu kan. Jadi ada anak kecil mengingatkan, kehidupan itu memang banyak cobaan. Kalau bersih-bersih itu namanya laundry, kata dia kan. Jadi karena itu cucian gitu kan, kalau bersih-bersih nggak ada apa-apa tuh laundry katanya. Nah, tapi intinya adalah marilah kita bekerja sama, marilah kita mendorong, marilah kita semangati, jangan tergoda, terprovokasi kepada proses-proses yang bisa merugikan bangsa ini sendiri. Dan perubahan yang besar itu
selalu kalau tidak hati-hati itu bisa bolak-balik ujungnya nggak jelas. Nah, sekarang kalau semua didorong ke arah perubahan yang prosesnya mulus, prosesnya konstitusional, maka kita perlu semuanya menjaga diri gitu kan ya. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain, maka kepercayaan harus terus tumbuhan. Kerjasama ini dibangun dengan seluruh komponen bangsa, sehingga ketika ini dua terjadi, komunikasinya akan lebih mudah. Karena ketika komunikasi diperbaiki tetapi kepercayaannya tidak diperbaiki gitu kan, apalagi kerjasamanya tidak ada, maka gotong royong akan sulit muncul, apalagi tolong menolong gitu kan. Karena kondisinya kalau ini menjadi makin semerawut gitu kan, artinya ketidakpercayaan ini makin merebak, ini berbahaya gitu kan. Jadi sekarang itu justru dimulainya dari kerjasama dulu. Kerjasama dengan semua pihak inilah yang dikedepankan untuk membuktikan niat baik itu sendiri. Jadi bukan komunikasi, tetapi kerjasamanya yang sekarang harus dipilih, orang-orang mana yang dibutuhkan oleh pemerintahan sekarang untuk diajak kerjasama lebih luas lagi gitu kan, supaya komunikasinya lebih mudah karena mereka merasakan gitu kan. Nah, merasakan dalam arti oh iya benar, memang pemerintah ini, negara ini sedang diarahkan ke sebelah situ. Ini kuncinya sekarang justru kerjasama duluan yang perlu didorong dengan berbagai elemen bangsa gitu kan. Nah, kemudian yang kedua baru komunikasi ini, walaupun jalannya pada saat yang bersamaan, sehingga muncul kepercayaan. Nah, kalau kerjasama, komunikasi dan kepercayaan sudah muncul, insya Allah gotong royong akan makin kuat gitu kan. Kemudian tolong menolong. Nah, intinya mari kita satukan bangsa ini gitu kan, supaya lebih erat, supaya saling memahami. Nah, termasuk juga misalnya yang paling sederhana, kenapa saya ulang lagi pada saat-saat terakhir ini, untuk korban perampasan tanah itu buktinya bahwa pemerintahan itu bekerja sama, maka diselesaikanlah persoalan-persoalan yang sudah diajukan sejak setahun yang lalu. Persoalan yang diajukan cuma 10, tetapi mudah-mudahan itu bisa membongkar perampasan tanah dan mafia yang sertifikatnya asli gitu kan di negeri ini. Cuma 10, nggak nambah-nambah lagi, tuh dijaga tetap 10. Dan caranya bukan langsung disetujui, tetapi buka gelar perkara, investigasi, supaya keungkap tujuannya tidak terulang lagi. Nah, ini adalah bagian daripada mendorong terjadinya kepercayaan, komunikasi, dan yang lain-lain gitu kan. Nah, ini kelihatannya tidak sederhana gitu kan, tetapi sebetulnya sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, jadi Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin semoga makin kompak, semoga bisa saling mengisi itu kan. Pak Maruf Amin doanya, kemudian juga semangatnya itu kan, kedinginan hatinya bisa meredam berbagai gejolak ini, tentu dengan menyampaikan yang apa adanya gitu kan, banyakin keliling gitu kan untuk meredakan ketegangan ini. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi semakin fokus bukan di konfliknya, tetapi membangun kerjasama dengan berbagai macam pihak, termasuk juga dengan seluruh dunia, sehingga bangsa ini akan semakin terasa maju. Nah, sebagai terakhir saya ulang lagi, kita perlu melihat contoh yang paling sederhana selain Pak Jokowi sendiri, itu adalah Pak Basuki Hadimulyo. Diam, tapi infrastruktur yang digariskan itu jalan kemana-mana. Nah, ini juga saya yakin ketika mau membuat kota baru itu kan, walaupun saya ulang lagi, sudah lebih baik tidak disebutlah sebagai ibu kota baru itu. Kalau mau pindahin kota-kota, pindahin aja Pak yang bagus segala macam gitu kan, yang baru gitu kan. Gitu kan, mudah-mudahan nanti ada caranya, ada ininya. Tapi saya yakin dengan melihat membangun jembatan, membangun jalan ini jadi kemana-mana, itu urusan kecil tuh untuk Bapak tuh, untuk bangun kayak begituan. Tapi yang ingin saya sampaikan, memang pembangunan infrastruktur ini kelihatannya jadi. Nah, tinggal bagaimana
mengembalikan modalnya bukan hanya dari tol yang jalan bolak-balik, tapi dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan, terwujudnya keadilan sosial, dan berbagai kemajuan dari mulai Aceh sampai ke NTT nanti, insya Allah gitu kan. Kemudian juga dengan tol laut dan yang lain-lain gitu kan, supaya negeri ini tumbuh. Itu kelihatannya memang tidak sederhana, dan itu pasti butuh waktu. Nah, oleh karena itu, semoga para pemimpin Republik ini tetap sehat. Semoga para pemimpin Republik ini semakin tajam melihat dan hatinya semakin peka melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kadang-kadang survei itu juga banyak orang tahu, walaupun yang ahli survei itu lebih banyak tidak dikenal sebetulnya orang-orangnya gitu kan. Nah, tetapi yang sekarang survei itu lebih banyak yang digunakan adalah yang biasa survei pilkada dan pemilu gitu kan. Nah, kalau survei-survei itu dalam tanda petik lembaga survei itu begitulah gitu kan menurut teman-teman itu. Beda dengan misalnya surveinya LIPI, surveinya universitas, dan yang lain-lain gitu kan. Artinya survei yang betul-betul basisnya untuk kepentingan survei itu sendiri gitu kan. Nah, yang diharapkan dengan kepekaan tadi bisa melihat apa yang sesungguhnya sedang terjadi di negeri ini, supaya arah yang sudah dicoba dilakukan ini bisa lebih berhasil, bisa lebih banyak melibatkan banyak masyarakat. Kemudian juga karena saatnya sekarang menjawab persoalan itu bukan dengan hanya kata-kata, menjawab realitas itu tidak dengan pidato dan media gitu kan. Nah, semoga realitas-realitas inilah yang tumbuh, kemudian juga semakin banyak kerjasama. Nah, ketika kerjasama itu dilakukan dengan berbagai elemen bangsa yang benar-benar itu mewarnai tali temali yang memperkuat negeri ini, insya Allah kesulitan dan situasi sulit ini akan bisa dilalui. Jadi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin tetap semangat, tetap dorong supaya gelora untuk memperbaiki negeri ini terus-terusan ada. Nah, tetap tenang dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga saat-saat ini gitu kan, karena memang biasa itu dinamika. Tetapi kalau dengan niat baik, dengan kecintaan terhadap bangsa, mudah-mudahan akan muncul solusi-solusi yang luar biasa yang sepertinya hari-hari ini tidak terduga, sehingga bukan makin panas situasinya tetapi bisa mereda. Saya nggak tahu detailnya seperti apa karena peta informasi dan yang lain-lain pasti bapak-bapak yang lebih banyak punya gitu kan. Saya dari luar hanya lebih banyak mendoakan, walaupun saya juga bukan kiai, itu cuma sekedar orang biasa saja. Tetapi saya kira mengajak saya berusaha mendoakan itu supaya seluruh rakyat Indonesia mendoakan supaya negeri ini selamat. Karena doa sebuah bangsa ketika dilakukan oleh bangsa itu bersama-sama, insya Allah itu akan kuat luar biasa. Jadi kalaupun tidak tahu, kalaupun orang biasa, hindarilah perbuatan atau hal-hal yang merugikan, kemudian merugikan bangsa. Tetapi kita semangati ini semua. Dan yang terakhir, mohon tolong dijaga bahwa keamanan itu utama untuk seluruh warga di seluruh negeri ini. Mulai banyak berita-berita yang mengkhawatirkan tentang keamanan, tentang kerawanan, mungkin karena kesulitan ekonomi dan yang lain-lain. Nah, bapak-bapak yang terhormat, mudah-mudahan lebih banyak mendorong teman-teman di kepolisian ini karena sedang sibuk, mungkin ngurus demo juga, sibuk ngurus corona juga, itu kan masyarakat juga krisis itu kan ekonomi, karena banyak orang mulai berat untuk bisa mencari rezeki. Sehingga juga saya dengar beberapa kali malam begal itu sekarang katanya, atau yang di Jamret lagi naik sepeda gitu kan. Padahal itu pagi-pagi motor di dalam rumah bisa diambil gitu kan. Itu kan berarti udah nekat-nekat begitu. Nah, mohon keamanan ini dijaga. Jadi fokusnya adalah jaga keamanan, jaga ketertiban,
Dan buat teman-teman yang terus semangat menyampaikan aspirasi, juga itu semoga makin hari makin jelas pesannya, kemudian juga jelas maksudnya, tidak mencaci maki, tidak fitnah gitu kan, tetapi sampaikanlah sikap itu karena kecintaan terhadap Republik ini. Mudah-mudahan dialektika seluruh anak bangsa di Indonesia ini pada akhirnya gitu kan, karena ini berjalan kalau semuanya dengan niat baik, akan membukakan pintu-pintu kebaikan dari langit, dari bumi, dari manapun, sehingga kita akan menemukan jalan keluar yang elegan, yang sehat, yang membuat negeri ini makin maju. Oleh karena itu, belakangkan kemarahan, belakangkan fitnah, belakangkan merasa bahwa kita yang paling ngerti, yang paling baik, tapi marilah kita semua ini menjalankan dengan semangat berpancasila, percaya bahwa Tuhan itu memang menyayangi umat manusia dan bangsa ini. Itu kan karena semua harus kita makin sadari sudah dipersiapkan ya sebetulnya. Kemudian yang kedua, manusia itu harus adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu kunci. Kemudian kita sebagai bangsa itu harus mempersatukan Indonesia, persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kita harus sadar bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi saya sempat menyebut Mbak Najwa, Deddy Kubitsir, walaupun artis kadang-kadang ajaib-ajaib dimasukin. Kemudian Mardigu, kemudian juga Helmi Yahya, kemudian juga Desi Anwar, kemudian juga Fadli John, dan banyak lagi gitu kan, termasuk Vasco dan yang lain-lain. Warnai negeri ini dengan hal-hal yang positif dan menyemangati gitu kan. Yang kritis sampaikan apa adanya, tetapi niatnya adalah yang baik. Nah, ketika perwakilan-perwakilan ini berbicara sehingga ini membuka mata dan kuping para pemimpin negeri, semoga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia makin dekat. Jadi nggak usahlah kita berpikir sampai tahun 2080, karena sebelumnya sudah dicanangkan Indonesia emas itu 2045. Nah, kalau 2080 kejauhan gitu kan. Kenapa? Karena tadi itu bisa sultan-sultan yang dulu pernah segala macam protes kejauhan gitu kan, janji lah kalau jauh-jauh. Nah, 2045 itu hanya 25 tahun lagi. Cina ketika Deng Xiaoping mengambil kendali itu nggak sampai 50 tahun yang lalu. Saya ulang lagi, nggak sampai 50 tahun yang lalu. Tetapi demikian bergerak dan sekarang sudah nomor 2 di dunia. Gitu kan? Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan kesungguhan. Bangsa Indonesia itu kalau sekarang mulai jauh lebih maju dengan ketika itu di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, kita percaya diri saja dengan pertolongan Allah, dengan kerja keras bangsa ini, bahwa 2045 Indonesia akan menjadi negara makmur yang bisa menyebarkan perdamaian ke seluruh dunia. Karena kita memang mencintai perdamaian. Kalau orang mau protes mau ini, marilah lebih baik kita kerjasama supaya itu terwujud. Gak usah yang terlalu jauh. Yang sudah ditargetkan 2045, 100 tahun Republik Indonesia, cukup, insya Allah keadilan sosial terwujud dan Indonesia makmur. Itu harus menjadi semangat bangsa ini bersama. Jadi demikian dari saya gitu kan, mudah-mudahan seri manusia Indonesia ini makin menyemangati kita bersama dan semoga terwujud. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi hidayah, dibukakan hati, lisan kita dilancarkan, pikiran kita dibukakan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia di dunia dengan perdamaian dan niat baiknya. Apakah itu orang Indonesia ada di Indonesia atau menyebar ke seluruh dunia, dan kita menerima orang seluruh dunia hidup di Indonesia dengan catatan hidup bersama dan hidup bekerja sama. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka kita mengamalkan bahwa memang umat manusia ini di seluruh dunia diciptakan berkaum-kaum. Dan harus kita yakini bahwa itu memang sesuai dengan rencananya. Jadi jangan pernah lagi angkat isu suku ini, ras ini dan itu. Jangan. Marilah kita bersama-sama menerima dengan akal sehat kita, dengan hati yang lapang bahwa memang manusia itu diciptakan berkaum-kaum dan itu kita harus terima apa adanya.
yang paling penting semangat Indonesianya disebarkan sehingga semangat perdamaian dan menjaga perdamaian dunia itu tercapai di seluruh dunia. Demikian, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau seneng, kalau merasa bermanfaat, mohon di subscribe, mohon di like, supaya saya bisa melihat juga, oh ternyata ada ya yang merasa bermanfaat, dan mau itu akan membuat saya lebih bersemangat lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.